melengkapi dan memuaskan kepuasan. Kita bangga dilihat beribadah, mertua bangga melihat kita beribadah, istri senang melihat kita beribadah, anak bangga melihat kita beribadah dan dikenal sebagai orang yang beribadah. Tapi kita tidak dikenal oleh Allah sebagai orang yang bertuhan kepadanya. Inilah timbulnya utusan-utusan Allah untuk meluruskan tauhid tersebut. Bisa dibayangkan ada hidup dalam hidup Adam, ruh di dalam diri, ada diri dalam ruh. Ini kita harus benar-benar menyikapi keberadaan kita. Jangan kita digolongkan ruh tapi tidak digolongkan diri. Yang menyelamatkan kita kepada Allah atau Tuhan bukanlah ruh tetapi diri. Ada golong ciptaan Tuhan dinamakan dengan hayat atau kodrat. Ada yang dijadikan dan diciptakan berupa makhluk yaitu roh. Maka dalam hal ini pastikan kebenaran kita, posisi kita dalam kedudukan apa di mata Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita pastikan terlebih awal. Kalau kepastian bertuhan syahadat ahad belum nyatu, belum nyata satunya wujud pada diri kita yang berwujud dan maujud kepada umat dan ketuhanan, ini belum dikatakan dia memiliki Tuhan, atau dikatakan dia belum menjunjung suatu wujud pun yang dikatakan Tuhan. Dalam hal ini tajalli Allah, hablum minallah kita kepada Allah. Hablul minallah kita seperti apa? Sejauh mana tingkatan-tingkatan diri kita di dalam menjalankan tauhid iman kita kepada Allah. Sudahkah dari tauhid iman ini meningkat perubahan-perubahan derajat diri? Mulai dari awal pakai tubuh, yang kedua pakai ruh, yang ketiga pakai nur, yang keempat pakai zat, yang kelima pakai batin, yang keenam pakai sir, yang ketujuh pakai wujud. Tingkatan-tingkatan tauhid diri, mulai dari masa tauhid din, tauhid zuhudiyah, tauhid ilahiyah, tauhid siriyah, yang kelima tauhid ghaibiyah. Pendekatan-pendekatan kodrat kepada Allah menuju wujud kembali menjadi satu, itu innalillahi, PR besar yang tidak bisa kita main-mainkan. Kembalimu kepadaku, laksana aku kembali kepadamu. Ini harus alif awal alif akhir. Inna ilah aku Tuhan, inna lillah aku yang datang, inna lillahi aku yang hidup. Innallaha innallahi innallahu inna lillahi. Ini dalam hidup. Sebelum wa inna ilaihi rajiun, kembali tenggelam dalam batin. Maka kita harus menyatakan dalam masa hidup tenggelamnya rahasia dalam batin. Ini adalah batinul batin. Hidup umat Tuhan adalah hidup batin dalam batin. Kalau kita belum mendapatkan kodrat yang tidak tersentuh oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi, belum dikatakan seseorang itu bertuhan kepada Allah. Tapi kalau dia masih melata hakikat keduniaan hidupnya di muka bumi, memijak tanah dan menyentuh langit, dalam arti berpandangan dan tidak memiliki kodrat wa ma bainahuma, antara keduanya tadi, maka belum dikatakan dia sifat bagi Allah. Dia belum dikatakan diri sifat bagi Allah. Ada diri makhluk, ada diri wujud, ada diri sir.
Ini aku dalam prasangka umatku. Di sini kita menegaskan kembali seperti apa wujud Allah dan berwujud apa Tuhan pada diri, sehingga maujudnya maujud siapa dan adanya siapa wujud. Perjalanan ini dituangkan dalam Al-Kisah hakikat di dalam Al-Quran. Pandai membahas titik, pandai mengkaji apa titik, bagaimana proses titik menjelma kepada alif, bagaimana alif bertingkah kepada ba, dan berwujud-wujud pada ayat-ayat lain. Maka kalau kita tidak bisa memahami ke situ, artinya kita sudah tenggelam dalam keyakinan yang tidak menyatu kepada rohani. Bisa jadi keyakinan itu menjadi kafir sindik. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca diri kita di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah bacaan diri. Al-Qara'an, an itu adalah batin hayatnya Allah pada diri. An-Nas, Al-Quran, an'amta alaihim. Mana ta'alaihim, mana diri yang dikatakan wujud Tuhan, diri yang dikatakan wujudullah. Kalau kita tidak bisa mengerti tentang kodrat Al-Quran bernama Hijaiyah, maka ini akan tenggelam dalam cerita leluhur yang diceritakan orang yang mirip orang leluhur. Apa itu? Ada ulama dalam syara tapi tidak ada dalam ikhwan Al-Quran. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi muncul pemberani-pemberani ceramah yang tidak menyentuh kodrat ketuhanan pada diri seseorang. Dia saja tidak tahu mana kodrat Tuhan dalam diri orang itu, tapi dia bercerita Tuhan tentang orang itu. Ini yang berbahaya. Maka kita harus memiliki landasan tauhid kitabullah. Landasan tauhid kitabullah inilah yang menjadi pandangan pertama puncak kebenaran dahlihi, yaitu dalilnya Allah. Tidak bisa kita menjalankan suatu prinsip ketuhanan dengan dalil sunnah. Itu bukan bimbingan rohani. Bimbingan rohani itu adalah dalil Allah. Mana dalil Allah? Kalam yang tidak terputus. Kalau kalam yang terputus sudah ada pada Al-Quran 6666 terputus. Terus apakah kita dengan Tuhan terputus? Tidak isyarah, tidak adanya wahyu, ilham laduni, irhas hadam. Apakah terputus juga? Tidak. Karena Al-Quran yang kita lihat adalah Lauhul Mahfuz, suatu hal yang dinyatakan. Sudahkah kamu bisa melihat dirimu dengan nyata bagaimana tajali-tajalinya? Karena di dalam ayat ada khauli, dalam khauli ada munajat, dalam munajat itu ada ma'rifat, dalam ma'rifat ada kauni. Ayat Al-Quran adalah wahyu, tulisan bukan wahyu, tapi Lauhul Mahfuznya wahyu. Mana kita melihat alif seperti apa? Kalau dia terlihat pasti ada yang tidak terlihatnya. Kalau dia bernama ada kodratnya. Sudahkah kita paham melihat diri kita sendiri, membaca diri kita sendiri? Al-Qara'an, Al-Quran, Al-Qur'ain. Ini yang paling penting. Memahami jalur-jalur ketertiban an'amta alaihim itu. An adalah diri, ta'ala itu adalah Tuhan, ihim adalah berupa wujud diri. An, sudahkah kita bisa Al-Quran, Al-Qara'an dan Al-Qur'ain, membaca, memahami dan menyaksikan apa yang disimpan di dalam Al-Quran? Makanya dikatakan ya hayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang menerima amanah. Amanu, aman, aminun, amanah. Ya, amanah, imanah, imanah aman. Maka dikatakan orang yang sudah mendapatkan amanahku maka dia amanlah. Aman apa? Amnya derajat, yaitu wujud yang terlihat pada rohani. An adalah batin yang hayat hidupnya Allah.
Inilah kitabullah. Sudahkah kita sampai di situ? Sudahkah kita paham tentang itu? Kalau tidak paham, mana bidalihi marifatul haq fi ilmi? Mana dalil yang dikatakan kebenaran ilmu itu adalah dalilku, kata Allah. Tapi tentang dalil Allah, kita berdalil lagi kepada sunnahnyatullah. Ini sudah menghindar dari pencarian mata hati dan mata batin. Petunjuk tidak akan pernah, sebuah pohon tidak akan pernah takluk kepada sebuah ranting. Hanya rantinglah yang akan mengikuti alurnya pohon. Ini antara iman dengan ilmu. Begitu kita memahami alam ilmunya adalah agama, bertauhid syahadat dengan iman, mengimani adanya Allah dan Tuhan, tapi di dalam masa tauhudun, yaitu Allahudun wal Muhammadun, masulah tahap syahadat tunggal, yaitu terjadinya kejiwaan Tuhan dan umat di dalam satu kodrat. Nah, inilah yang dikatakan nahnu tadi. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kodrat dan derajat hakikat ketuhanan, hakikat, tentulah kita harus paham mana hakikat dari segala bentuk tadabbur Qur'annya. Apa fungsi alif pada diri? Bagaimana pengembangan terjadinya alif sampai dia bernama alif? Begitu juga dia bertajali kepada ba, jatuhnya ba dan bertitik di bawah. Adakah kamu tahu cerita tentang dirimu di dalam ba itu? Apa ba itu? Bukankah Al-Jabar Al-Quran itu? Kenapa kamu tidak mampu menjabarkan sehingga lari kepada sebuah riwayat dan kitab keimanan? Ini akan menjauhkan kita dalam tauhid. Kitab apapun yang lahir di dalam iman, sementara Islam saja didahului oleh syahadat, mana mungkin bisa diiman membahas ke tingkat syahadatullah kalau tidak syahadat yang membahas iman. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat, mendapatkan diri yang sejati menjadi sejatinya diri perlu pencarian ketuhanan dan ketunggalan. Ini yang dikatakan dengan syahadat tauhudun. Tapi Allah belum menjadi Allahudun, belum lenyap di dalam suatu sifat batin, belum mampu mengetahui tentang batin, persembunyian tentang asmanya Allah. Muhammadun, bagaimana perwujudan yang sebenarnya yang dikatakan sifatku memujiku dengan kalam Muhammad, ini belum menjadi satu kodrat. Bagaimana bisa alif kembali kepada alif? Nyatanya di situ. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, marilah kita membuat diri kita sabar untuk lebih besar dan membesarkan diri. Sabar, hanya Allah yang mampu besarkan kita. Kita hanya bertugas membesarkan Allah, bukan membesarkan diri di jalan Allah, tapi membesarkan Allah di jalan diri. Kajian tajalli Allah dan tajalli umat, hablum minan nas, tidak semudah itu kita memahami kajian tersebut. Kalau tajalli perjalanan lau mahfuznya menuju hakikat yang hakiki tidak mampu kita tuangkan, memperjalankan umat. Terus kita ulama apa? Sebagai ulama diutus untuk apa? Bukankah Allah katakan firasyatal anbiya, mana sebagai ulama yang pewaris para nabi, al ulama firasyatal anbiya, pewaris nabi itu pewaris batin Tuhan, ya, dia adalah pewaris utusan, rohnya usulnya Allah, ruh yang diutus oleh Allah, hayat. Dan sudahkah dia menceritakan tentang Tuhan dalam makom kalam wahyu yang tidak bersentuhan dengan tubuhnya? Bukan seorang yang beramal cari pahala cerita Tuhan. Ingat,
Agama sudah halal, jangan dihalal-halalkan lagi dengan cara lain. Ini akan mempersulit umat untuk mendapat sejati dirinya adalah Tuhan. Akan mempersulit umat dengan mendapatkan sejati dirinya adalah Tuhan. Tuhan, awal diri adalah Tuhan. Ilah ba'dal wahid tunggal mula jadi. Kisah dia dengan Tuhan aja dia tak paham, apalagi sudah praktek dalam iman. Mari kita kembali kepada kenyataannya. Al-Mubin, Al-Malikul Hakul Mubin, Al-Hakullah, mana diri yang dinyatakan. Sebelum kau mendapatkan diri yang nyata, kata Allah, Wasadikul Wadamin, kamu tidak akan tahu itu diri siapa dan kamu siapa. Maka dengan demikian kita tingkatkan iman tauhid kita. Tajalli hablum minan nas, tajalli hablum minallah. Dua tajalli sementara shin titiknya 3. Pernahkah kita paham kemana arahnya sebuah wujud dan maujud? Kehilangan titik 1 dalam huruf nas shin membuat kita kehilangan Tuhan pada hakikat diri yang sebenarnya. Innalillah, dalam hidup atau dalam tidak hidup. Ini bisa kehilangan kalau kamu tidak bisa menjabarkan sejarah titik yang 3 dalam makom kalam shin hijaiyah. Seperti itu juga dalam makom diri kita. Bagaimana terbentuknya ma'ani, markubah dan qalbi, dan maujud ini siapa? Tidak mampu kita jabarkan karena kita tidak mengerti dan tidak bisa membedah Al-Quran sebagai kitab lauh mahfuz diri kita, pedoman sekalian alam. Maka kita tidak mampu menceritakan yang sebenarnya. Akhirnya kita bercerita yang baik-baik dan mendapatkan pujian yang melebihi Tuhan. Ini adalah titik kehancuran. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ikuti YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom derajat tauhid. Insya Allah, mudah-mudahan selalulah kita mencari kebenaran, jangan mencari kelebihan, jangan mencari unggul, apalagi mencari guru yang hebat. Tapi carilah guru yang membuat kamu hebat. Insya Allah, mudah-mudahan waktu bisa menjadi nikmat bagi kita dan bisa menjadi musuh. Apa musuh? Tanpa Tuhan kamu akan digulung oleh waktu menuju sebuah mayat. Tapi apabila Tuhan sudah berwujud pada sifat dan hakikat dirimu dalam menjalankan hayatnya, maka waktu adalah nikmat tempat kamu beristirahat, menikmati dunia hasanah wa fil akhiratil hasanah. Allah Maha Kaya, apa yang di bumi dan di langit Dia punya. Kita tali tauhid tunggal, kenapa bisa tidak mendapatkan pertolongan dari seorang wujud, sebuah wujud Allah? Kenapa Dia diam dengan hidup sengsaramu? Kenapa Dia diam dengan hidup malapetakamu? Kenapa Dia diam dengan hidup sakitmu? Karena Dia belum jadi Tuhan bagi dirimu, dan kamu belum menyatakan ketuhanannya di dirimu. Maka tidak ada pertolongan, karena derajat keumatan itu masih bersifat makhluk, masih bersifat kodrat lain, bukanlah bersifat kehambaan dirinya. Maka tingkatkan keberadaanmu di mata Tuhan, selamat dunia akhiratmu, hasanah dunia akhiratmu. Allah itu nyata bagi orang yang mampu membuat kenyataan Tuhan adalah dirinya. Tapi kalau dia merasa kehidupannya di luar Tuhan, maka Tuhan dia anggap tidak bisa dilihat. Dan Allah ada di alam khayangan seperti dewa-dewa, yang mana dia perlakukan Allah itu seperti dewa. Apabila dia butuh dia meminta, begitu dia dapat dia pergi.
Ini lebih parah. Jalan ibadah dijadikan tempat bersugestinya, yaitu tempat dia memberhalakan Tuhan karena hanya punya kemampuan meminta tanpa ada memiliki kemampuan menyembah. Ini yang berbahayanya, bukan sekutu lain, tapi sekutu rohani lah yang paling berbahaya. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan meningkatkan kajian iman tauhid kita. Jangan kita tidak mampu melihat kita di mana kita diperjalankan dalam Al-Quran. Lau mapus atau kenyataan diri itu ada pada Tuhan. Kalau kita di Al-Quran itu tidak mampu menceritakan dan mendapatkan ilmu, tidak menyampu menjadikan Al-Quran ini kodrat, maka kita tidak akan kenal siapa Al-Quran, siapa Al-Quran itu. Insya Allah mudah-mudahan kebenaran itu tetap berpihak kepada orang yang benar. Insya Allah mudah-mudahan para hadirin dan jamaah sekalian, apa yang kita sampaikan nanti akan kita tingkatkan belajarnya lagi dalam makom tauhid. YouTube Buya Pasaman Timur selalu akan menampilkan, membimbing